pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yohana Lasmaria. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan kalian perhatikan video penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Pelajaran kita hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingatkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar apapun aktivitas kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Kemudian untuk KD dan indikator kita hari ini, KD pengetahuan 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian KD keterampilan 4.2, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk indikatornya, 3.2.1 menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Indikator 4.2.1 membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, lalu siswa dapat membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, bernapas atau respirasi. Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam, yaitu ada paru-paru, contohnya burung, kucing, dan manusia. Lalu kulit, itu pada cacing tanah dan katak. Selanjutnya tumbuhan bernafas, itu dengan stomata atau mulut daun, dan lentisel itu pada batang. Lalu ciri-ciri yang kedua, bergerak. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati karena berpindah tempat seperti contoh di atas. Gerak pada manusia yaitu ketika berolahraga, melalui pergerakan sehingga mereka berpindah tempat. Lalu gerak pada hewan ketika mereka melompat seperti terlihat pada gambar di atas. Sementara gerak pada tumbuhan sulit diamati karena tidak dapat berpindah tempat dan merupakan gerak tumbuh. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi dan untuk pertumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau lebih dikenal dengan istilah autotrof. Selanjutnya, manusia dan hewan itu membutuhkan makhluk lain sebagai makanannya, atau bisa kita kenal dengan istilah heterotrof. Dapat kalian lihat seperti gambar di atas. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dapat diambil dari kata pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran fisik yang meliputi tinggi, berat, dan besar, atau kuantitatif yang tidak dapat diukur dan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik atau kembali. Selanjutnya, perkembangan, proses menjadi dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ada beberapa contoh cara berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Yang kedua, ayam, ikan, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, tumbuhan berkembang biak dengan biji, pisang dengan tunas, wortel dengan umbi akar. Seperti terlihat pada gambar, contoh macam-macam berkembang biak ada pada manusia, pada hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas.
Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menerima rangsang. Pada manusia dan hewan, alat indera adalah alat yang peka terhadap rangsang. Seperti terlihat pada gambar di atas, contoh pada manusia, ketika mata kita tersorot oleh lampu atau cahaya, kita akan menutup mata kita agar tidak tersorot oleh lampu atau cahaya tersebut. Kemudian pada hewan, contohnya kaki seribu, ketika kita sentuh, badannya akan menggulung. Sedangkan pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan zat kimia, cahaya, air, dan sentuhan. Contohnya pada digambar di atas, yaitu sentuhan pada tanaman putri malu. Ketika daunnya kita sentuh, maka daun tersebut akan menutup. Yang ketujuh, adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Adaptasi dibedakan atas 3, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, contohnya daun tumbuhan air lebih lebar untuk mempercepat penguapan, contohnya pada daun teratai gambar di atas. Yang kedua adaptasi fisiologi, contohnya manusia mengeluarkan keringat sebagai pengatur suhu tubuh, seperti kita lihat pada gambar di atas. Lalu yang ketiga, adaptasi tingkah laku, contohnya bunglon mengubah warna tubuhnya. Ketika berada dimanapun, mereka akan menyesuaikan tubuhnya ketika mereka berada di tempat yang lain. Kemudian tugas kalian, yang pertama membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian dengarkan mengenai video penjelasan ciri-ciri makhluk hidup yang telah disampaikan sebelumnya, semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami mengenai penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Apabila kalian belum jelas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa membuka kembali buku paket kalian masing-masing dan kalian juga bisa lihat di internet. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.